dalam sektor pertanian, penyuluh pertanian memiliki peran yang sangat penting dan tidak bisa dianggap enteng lantaran perannya sangat vital dalam mendampingi petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian dari hulu hingga hilir sampai pemasarannya. Sebagai garda terdepan dalam pembangunan pertanian, penguatan harus terus dilakukan sekaligus memastikan produksi pertanian tidak terhenti. Dalam menjalankan visi misi ketugasannya di lapangan, penyuluh pertanian menilai dan mengusulkan pelaku utama yang dirasa di wilayah binaannya berhasil dan mau untuk menjadi penyuluh pertanian swadaya atau PPS. Menurut Kementerian Pertanian, penyuluh pertanian swadaya merupakan petani yang berhasil dan mau melakukan penyuluhan kepada petani lain dan bersinergi dengan penyuluh pegawai negeri sipil. Salah seorang petani di wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian Muara Uya yang berhasil menjadi penyuluh pertanian swadaya, yakni Mansyah. Pria berusia 51 tahun ini mengaku dirinya sudah berkecimpung di dunia pertanian sejak tahun 1993 sampai sekarang. Adapun usaha tani yang dijalankan dari dulu hingga sekarang, yakni di bidang tanaman pangan seperti bercocok tanam padi sawah dan juga di bidang perkebunan karet. Dirinya menceritakan awal mula menjadi penyuluh pertanian swadaya di tempat tinggalnya, yakni di Desa Lumbang, sejak tahun 2017 sampai sekarang. Kalau ditanya mengenai bagaimana proses, yang pertama awalnya kami ini melihat bahwa pertanian khususnya di Kabupaten Tabalong itu adalah masih banyak lahan kosong yang belum termanfaatkan. Disitulah awalnya kami tergerak hati untuk menekuni dunia pertanian. Nah, kemudian proses terjadinya penyuluh swadaya itu tepatnya Desember 2017 sampai sekarang. Nah, proses kami ditunjuk sebagai penyuluh swadaya itu mungkin didasari pertama dari dedikasi kami sejak tahun 93 sampai sekarang menekuni pertanian. Mungkin disitulah pertimbangan daripada dinas untuk menunjuk atau memberi istilahnya memberi kepercayaan kami sebagai penyuluh swadaya, sebagai mitra dari penyuluh PNS yang ada di wilayah kami. Dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang penyuluh pertanian swadaya, Mansyah memberikan berbagai penyuluhan kepada para petani di wilayahnya dengan menggunakan berbagai metode, salah satunya yakni Anjang Sana. Metode Anjang Sana merupakan kegiatan kunjungan yang dilakukan oleh penyuluh dengan mendatangi petani padi sawah ke rumah atau ke tempat tinggal mereka secara terencana. Mansyah mengatakan melalui metode penyuluhan tersebut memudahkan para penyuluh pertanian untuk menyampaikan informasi secara cepat dan tepat kepada para petani, baik informasi teknologi di bidang pertanian ataupun penyampaian rencana kegiatan dari pemerintah yang bisa meningkatkan produktivitas pertanian. Yang pertama, kami memberikan himbauan berupa himbauan dengan literatur dan media massa, terutama dalam media massa ini bisa berupa pamflet dan sebagainya. Itu yang pertama. Nah, yang lebih penting itu kami memberikan contoh langsung di lapangan. Apa yang kami kerjakan itu langsung dilihat oleh kawan-kawan petani lain. Jadi kami tidak hanya mengajarkan teori, tapi kami langsung kepada praktik itu sendiri. Itu yang kami laksanakan. Dulu tahun 93 petani kami itu masih belum mau menggunakan hand traktor dalam pengolahan lahan di sawah. Nah, kami sudah memberikan contoh bahwa dengan hand traktor itu satu banyak manfaatnya. Satu, biaya lebih murah, yang kedua waktu lebih cepat. Dan itu kami lakukan. Sementara petani lain belum bisa atau belum mau menggunakan traktor, tapi kami tetap memberi contoh. Nah, alhamdulillah selang 4 tahun kemudian justru kami kewalahan dituntut harus mengadakan traktor karena mereka sudah paham bahwa dengan pengolahan lahan traktor tadi lebih cepat, lebih murah untuk biaya
untuk biaya pengolahan lahan. Kami menekankan bahwa dalam usaha pertanian itu untuk menunjang keberhasilan itu harus didasari dengan wawasan agrobisnis, dan itu alhamdulillah kami laksanakan juga di kami pribadi dan juga kelompok-kelompok lain. Selama 5 tahun menjadi penyuluh pertanian swadaya, tentu banyak permasalahan yang disampaikan para petani kepada Mansyah. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, Mansyah harus bersinergi dengan penyuluh pertanian pegawai negeri sipil di Balai Penyuluhan Pertanian Muara Uya agar dapat menemukan solusi bagi petani. Nah, salah satu upaya agar beberapa permasalahan dapat sedikit teratasi, Mansyah mengharuskan para ketua kelompok tani di Desa Lumbang harus bisa menggunakan teknologi informasi. Nah, setiap kami melakukan anjang sana ke kelompok-kelompok, memang disitulah permasalahan itu kami tampung, dan kemudian sesuai dengan kapasitas kami sebagai penyuluh swadaya, yaitu sebagai mengkoordinasikan apa yang menjadi permasalahan di lapangan, kemudian kami sampaikan kepada yang BPP atau penyuluh-penyuluh PNS yang berkompeten di bidangnya. Nah, salah satu kendala atau permasalahan di tingkat lapangan itu biasanya yang pertama mengenai mahalnya harga pupuk. Nah, yang kedua adanya sumber daya petani kami yang masih di bawah, itu permasalahan yang mendasar. Kami mewajibkan setiap ketua kelompok tani itu menguasai IT, yaitu bisa menggunakan HP Android, karena di situ kan segala informasi bisa kita terima, kemudian hal-hal yang belum ada di situ kita pecahkan di kelompok, kemudian kita sampaikan ke BPP. Kedepan Mansyah akan terus memberikan penyuluhan kepada para petani di desanya agar pertanian di wilayahnya dan secara umum pertanian di Kecamatan Muara Uya dapat dimaksimalkan sebaik mungkin agar hasil yang didapat pun lebih maksimal. Ya, ada kendala. Kadangkala yang mendasar itu kendalanya ada di tingkat kelompok itu menganggap kita ini mempunyai keahlian lebih, sementara kondisi PPS itu hanya sebagai koordinator, sebagai penghubung dari petani ke BPP. Nah, jadi permasalahan itu yaitu tadi petani itu tahunya kami menguasai, padahal tugas kami sebagai penghubung. Itu kendala yang tapi alhamdulillah segala permasalahan itu kami jelaskan, alhamdulillah bisa diselesaikan. Nah, ke depan kami, karena profesi kami juga sebagai petani, secara otomatis tidak ada batasan. Kami akan tetap terus memberikan motivasi dan penyuluhan kepada kawan-kawan di lapangan. Nah, itu kami buktikan dengan aktivitas kami sehari-hari yang tidak lepas daripada pertanian itu sendiri.
Karena terutama di Kalimantan atau Tabalong ya, untuk petani itu masih belum wajar karena dunia kita dunia pertambangan. Jadi masih banyak yang cenderung ingin berusaha ingin bekerja menjadi karyawan tambang. Tapi kami lebih fokus untuk mengisi hasil pertanian, ingin menjadi petani karena hasil dari petani juga cukup menggiurkan. Harga di Kalimantan cenderung lebih stabil dibandingkan harga di luar pulau. Jadi untuk hasil dan untuk hasil panen atau hasil usaha jadi lebih menguntungkan. Jadi harga termasuk lebih bagus jika dibandingkan dengan kita di luar pulau karena kita masih banyak kekurangan, barang masih cenderung untuk cabai, untuk bawang, untuk sayur-sayur dan tanaman-tanaman lainnya kita masih disuplai dari luar pulau. Jadi masih sangat terbuka lebar usaha tani dan kalau kita berusaha skala luas hasilnya cukup menggiurkan. Oke, kami memakai sistem yang semi organik karena kita tahu harga pupuk dan pestisida kimia sekarang harganya luar biasa melonjak. Jadi kita berusaha mengurangi kos pertanian itu dengan kita membuat pupuk organik dengan sistem bokasi atau sistem fermentasi. Juga kita bikin beberapa pestisida nabati yang kita bikin untuk mempermurah kos produksi tanaman kita. Jadi kalau full kimia kita perlu dana yang luar biasa karena pupuk kimia sekarang harganya untuk satu sak pun sudah sampai 800 sampai 900 ribu untuk yang non subsidi. Dan sekarang pun untuk pupuk subsidi pun dari pemerintah dikurangi. Jadi kami berusaha mencari inisiatif bagaimana caranya supaya bertani tetap jalan, tanah tetap subur dan tanaman tetap sehat. Jadi kami berusaha melakukan kolaborasi dengan bahan organik dan non organik. Jadi kita lakukan semi organik. Kami mulai dengan rekan-rekan juga di petani milenial sudah menerapkan itu mulai 3 tahun ini karena saya pertama kali mencoba di varietas bawang merah dan kita dibantu pelatihan oleh dinas juga oleh Bank Indonesia. Itu ada di support untuk membuat bokasi dan juga POC dan juga pestisida nabati. Itu kita dari dinas ada membantu juga dengan pembuatan PGPR, trichoderma, terus yang dari BI juga ada dari bokasi. Jadi pengolahan pupuk kandang yang lebih maksimal, jadi lebih mudah diserap oleh tanaman di kemudian harinya ketika dia benar-benar kita proses secara benar. Dampak positifnya kita bisa mengurangi residu kimia di dalam tanaman kita, juga mempermurah kos tanam. Jadi biaya produksi bisa agak kita tekan walaupun masih tinggi, cuma masih bisa kita lebih tekan. Dan yang efek positifnya lagi, tanaman atau hasil panen juga kita lebih sehat dan lebih layak untuk dikonsumsi karena kita tidak jor-joran dengan produk kimia tadi. Untuk perawatan kita, kalau dari organik ini Bu, kita lebih sering untuk pengaplikasiannya. Kalau misalnya pupuk kimia, kita bisa pupuk kimia dan obat kimia, pestisida kita misalnya pengaplikasian bisa 1 minggu sekali. Kalau kita pakai organik kita memang harus lebih sering karena
prinsip kimia itu bukan membunuh, tapi istilahnya mencegah. Jadi lebih ke supaya hama itu tidak resisten juga. Jadi kita tidak membunuh mereka habis-habisan, karena efek buruknya dari kalau kita full kimia, hama akan mudah resisten. Ketika satu jenis obat atau satu bahan aktif obat digunakan terus-menerus, dia ketika tahun kedua, tahun ketiga itu akan membuat kekebalan atau kekebalan hama akan meningkat. Jadi harus kita rolling dengan ya kimia, ya organik. Jadi masih tetap kita rolling, jadi supaya lebih mudah, lebih efisien yang jelas. Jadi ketika kita biasa dengan pola kimia yang istilahnya hari ini kita semprot, nanti 1 jam 2 jam kemudian mati. Kalau kita pakai dengan formula organik ini, kadang-kadang kita semprot nggak kelihatan mati, Mbak. Jadi baru 3 atau 4 jam nanti baru dia menghilang. Jadi kadang-kadang ada yang benar-benar mati, cuma ada yang sebagian dari pesnap itu ada yang cuma mengusir, jadi istilahnya repelan atau pencegah. Nah makanya kalau kita belum terbiasa mungkin akan kaget, karena yaitu tidak, kalau kita dengan organik, kalau pesnap itu kita tidak instan membunuh mereka, membunuh hama, jadi perlu kebiasaan tadi. Jadi kalau misalnya baru pertama kali ya kaget, karena kok seakan-akan sudah kita semprot kok dia nggak pergi, nggak mati. Tapi ketika sudah terbiasa, jadi memang polanya kita mencegah tadi. Jadi ketika sudah mulai berjalan ya kita udah mulai terbiasa, ya baru kita hafal dengan karakteristik dari pesnap tersebut. Kedepannya kami bersama-sama rekan-rekan petani akan terus menggalakkan pertanian. Kalau bisa kedepannya mungkin akan ke full organik, tapi kalau sekarang mungkin kami lebih menyarankan ke semi organik, karena kalau full organik, kalau tidak dengan pertanian greenhouse tertutup itu berat. Jadi tetap dengan semi organik. Jadi kita realistis, Mbak. Jadi kalau kita nggak mau juga membiasakan petani yang sudah terbiasa lama dengan kimia langsung berpindah ke full organik, itu akan merugikan petani itu sendiri. Jadi kita akan melatih bersama rekan-rekan dan juga tentu dengan dinas terkait ingin mencari formula. Istilahnya kita akan mulai mengenalkan pertanian semi organik itu dengan produk-produk organik itu ke para kelompok tani, juga nanti para petani-petani milenial. Jadi intinya kami berusaha untuk supaya bisa mengurangi ketergantungan atas pupuk kimia itu sendiri. Jadi bukan melepas pupuk organik, bukan tidak sama sekali bukan melepas pupuk kimia, tapi tetap mensinkronkan kimia tetap bisa masuk dan organik bisa masuk. Jadi istilahnya mengurangi cost, dan supaya misalnya harga-harga pun agak oleng atau jatuh, kerugian di petani tidak semakin besar. Harapan kami untuk para petani milenial, istilahnya jangan malu untuk bertani. Pertanian kita sangat cerah, petani. Jangan malu bertani, karena untuk ibu kota sektor pertanian ke depannya di Nusantara itu akan sangat bergantung pada kita yang berada di serambi ibu kota. Dan jika kita usahakan secara serius, secara kontinu, secara telaten, secara istilahnya serius, hasil pertanian juga tidak kalah dengan kerja jadi pegawai lah istilahnya, atau bekerja di tambang lah kalau kita memang serius atau total di pertanian. Dan harapannya untuk rekan-rekan petani, juga rekan dinas terkait, ibaratnya kami pun tidak bisa bergerak sendiri. Jadi tetap istilahnya kita sinkronisasi antara dinas dan petani milenial, juga antara petani-petani senior. Jadi kita terus bersinergi untuk bekerjasama untuk menjadi Tabalong yang terdepan.
Adanya inovasi Anjang Sana penyuluh pertanian serta penerapan sistem tanam semi organik tentu tidak lepas dari peran Balai Penyuluhan Pertanian Muara Uya. BPP Muara Uya berada di wilayah utara Kabupaten Tabalong yang wilayah kerjanya membawahi 14 desa di Kecamatan Muara Uya. Koordinator BPP Muara Uya, Unang Setiawan, menceritakan di wilayah kerjanya saat ini dalam penanaman produk hortikultura, para petani diminta untuk mengembangkan penerapan sistem semi organik yang penerapannya dipelopori oleh para petani milenial untuk mengatasi permasalahan harga pupuk pertanian yang kian melonjak. Kita memang mengajak pertanian sesuai dengan teknologi yang diarahkan dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat, kemudian pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Tabalong. Nah, untuk petani hortikultura, kita sedang mengembangkan semi organik. Jadi perpaduan antara organik dan non organik. Karena kalau kita mengandalkan organik itu harga-harga bahan kimia organik sekarang mahal. Kemudian kalau non organik memang perlu penanganan dan pengelolaan. Jadi kita gabungkan keduanya menjadi semi organik untuk hortikultura. Para petani milenial tersebut dinilai sangat berperan dalam peningkatan pertanian di wilayah BPP Muara Uya. Pasalnya di wilayah ini terdapat 23 orang petani milenial di wilayah BPP Muara Uya yang semuanya dilibatkan dalam kelompok tani di wilayah kerja BPP Muara Uya. Kalau pembinaan kami memang petani secara umum, tapi dipelopori oleh petani-petani milenial. Dipelopori oleh petani milenial. Mereka yang lebih cepat mengadopsi untuk pertanian yang organik. Mereka kita libatkan di dalam kelompok tani binaan BPP Muara Uya. Kemudian kita sinergikan dengan program-program yang ada di dinas instansi, dinas pertanian, kemudian di dinas perkebunan dan peternakan. Lalu adanya kegiatan penyuluhan dengan metode Anjang Sana yang dilakukan para penyuluh pertanian, baik penyuluh pertanian PNS maupun penyuluh pertanian swadaya yang dilakukan secara kelompok maupun individu, mendapat respon positif dari koordinator BPP Muara Uya. Pasalnya Anjang Sana merupakan tugas pokok dari seorang penyuluh pertanian untuk mendapatkan informasi terkait kondisi di lapangan yang dihadapi para petani. Kegiatan Anjang Sana itu adalah bagian dari tugas pokok penyuluh pertanian. Karena Anjang Sana yang kami lakukan itu bisa perorangan, bisa per kelompok, bisa massal. Ya. Pembahasan yang kami lakukan baik mengenai administrasi kelompok, kemudian mengenai budidaya tanaman, teknologi tanaman, kemudian hal-hal yang menyangkut untuk pembangunan pertanian secara umum. Selain itu, untuk memajukan pertanian di wilayah Kecamatan Muara Uya, BPP Muara Uya merekrut petani-petani senior yang sudah maju untuk menjadi seorang penyuluh pertanian swadaya. Dengan adanya keberadaan penyuluh pertanian swadaya di BPP Muara Uya dinilai sangat membantu para penyuluh pertanian PNS dalam menyampaikan atau sebagai penyambung informasi mengenai pertanian kepada para petani maupun sebaliknya. Di wilayah kerja BPP Muara Uya ini terdapat 14 penyuluh pertanian swadaya yang mana masing-masing desa memiliki 1 orang PPS. Sangat membantu sekali. Karena dengan keterbatasan kami selaku penyuluh pertanian PNS, mereka bisa membantu kami berkontribusi untuk penyebaran informasi. Sebagai penyambung informasi dari penyuluh pertanian, penyambung kegiatan teknologi ke petani, kemudian kegiatan yang berkaitan dengan program yang ada di dinas kami, kemudian dari Balai Penyuluh Pertanian.
mereka kami sarankan terhadap mereka supaya bisa mengikuti semua kegiatan yang ada di Dinas Pertanian dan Balai Penyuluh Pertanian. Kita selalu berkoordinasi, bersinergi untuk pengembangan pertanian. Untuk penyuluh pertanian swadaya lebih bersemangat untuk sama-sama kita membangun pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Petani milenial jadikanlah usaha tani untuk pertanian lebih maju, mandiri, dan modern. Dengan adanya upaya yang dilakukan pihak Balai Penyuluhan Pertanian Muara Uya dalam hal untuk peningkatan produktivitas pertanian, mendapat tanggapan positif dari Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Tabalong, Muhammad Mugeni. Mugeni menilai metode anjang sana yang diterapkan penyuluh pertanian kepada para kelompok tani mampu memberikan bimbingan dan solusi terhadap permasalahan yang dialami para petani yang tergabung dalam kelompok tani. Memang tugas pokok penyuluh adalah memberikan bimbingan kepada petani ya, dalam rangka peningkatan usahanya. Nah, peningkatan usaha itu yaitu melalui anjang sana. Kalau dulu itu dinamakan laku susi, latihan, kunjungan, supervisi. Ya, sekarang anjang sana lah. Anjang sana ini dilakukan oleh penyuluh kepada kelompok tani itu terjadwal. Dalam satu kelompok itu bisa 2 minggu sekali ditemui. Akhirnya minggu ini kelompok A, nanti minggu depan B, C, nanti minggu ketiganya baru mengunjungi anjang sana kelompok A lagi. Nah, itu dalam rangka adalah yang pertama memantau kondisi pertanaman usaha tani mereka di lapangan. Kemudian yang kedua, mereka juga memberikan bimbingan apa sih yang ada di kendala bagi petani terhadap tanaman usaha taninya. Nah, kemudian juga yang ketiga, para penyuluh dengan anjang sana itu bisa memberikan solusi. Andainya ini tanaman ada serangan penyakit, dia akan memberikan rekomendasi kepada petani atau memanggil petugas PUPT, petugas pengamat hama tanaman, untuk bisa mengamati secara cermat terhadap tanaman yang terkena serangan penyakit. Nah, itulah fungsi dari anjang sana para penyuluh. Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah telah melakukan penambahan penyuluh, terutama penyuluh pertanian swadaya. Hal ini dilakukan karena masih minimnya keberadaan penyuluh pertanian PNS dari pemerintah daerah. Sehingga dengan adanya keberadaan penyuluh pertanian swadaya ini dinilai efektif dalam meningkatkan dunia pertanian. Baik, pemerintah sejak beberapa tahun yang terakhir ya melakukan penambahan penyuluh yang terkena dengan penyuluh pertanian swadaya. Hal ini adalah dilakukan karena minimnya penyediaan atau pengrekrutan penyuluh ASN. Nah, dulu penyuluh ini hampir berapa tahun ya, 5 tahun tidak ada pengangkatan penyuluh-penyuluh baru yang melalui ASN. Nah, sehingga apa? Karena pemerintah melihat para petani memerlukan bimbingan terhadap keberhasilan usaha taninya, maka pemerintah memprogramkan, mengadakan anggaran untuk bisa mensubsidi para kontak tani ya, ketua kelompok tani yang ada di desa dijadikan penyuluh pertanian swadaya. Nah, mereka diberikan bantuan juga, semacam uang minyak dulu, uang jalan gitu untuk melakukan pembinaan kepada anggota kelompoknya. Di samping itu juga penyuluh pertanian swadaya ini juga diberikan
modal usaha tani, baik berupa benih, pupuk, obat-obatan, dan sarana lainnya dalam rangka dia mengadakan percontohan demplot usaha apa yang dilakukan di dalam kelompok. Nah, artinya fungsi apa? Fungsi penyuluh pertanian swadaya itu adalah membantu sebagian pekerjaan penyuluh ASN yang ada yang disediakan oleh pemerintah. Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Tabalong terus menggaungkan keberadaan petani milenial di Kabupaten Tabalong. Para petani milenial diharapkan mampu bersinergi dengan para petani lainnya dalam hal peningkatan produktivitas hasil pertanian, sehingga hasil akhirnya mampu untuk meningkatkan pendapatan para petani. Program dari kementerian ya, khususnya Kementerian Pertanian, dalam rangka menyikapi kondisi tenaga petani yang sudah usianya lanjut, sudah hampir punya kekuatan tenaga juga sudah uzur, sehingga untuk memberikan semangat kepada para remaja dalam berusaha tani, karena selama ini pemerintah melihat bahwa para remaja itu tidak suka dengan usaha tani. Mereka lebih suka kerja di perusahaan, kemudian usaha-usaha lainnya, sehingga pemerintah mengadakan semacam pengadaan atau semacam komunitas petani milenial. Dalam ini adalah dalam rangka mereka memberikan semangat kepada mereka bahwa usaha tani itu memberikan hasil yang baik juga. Artinya petani itu ceria, petani itu keren, kemudian petani itu sejahtera. Mari kita buktikan dengan petani milenial. Apalagi petani milenial ini adalah petani muda yang kita harapkan punya kekuatan, punya daya pikir yang bagus, kemudian daya pengamatan terhadap usaha tani itu memberikan dia punya keyakinan bahwa usaha tani ini memang untuk bisa memberikan kesejahteraan. Nah, dalam hal ini pemerintah juga untuk memacu keterampilan petani milenial dibantu dengan demplot melalui kaji terap. Artinya silakan dengan pemikiran yang brilian pada petani milenial untuk menguji beberapa komoditi demplot di lapangan. Nah, sehingga nanti kalau memang hasilnya memang positif dan memberikan hasil yang baik, itu akan dikembangkan kepada petani milenial lainnya dan petani masyarakat yang memang sudah melakukan kegiatan usaha taninya itu.